Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studi Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai hantu di sebuah sekolah SMA di Surabaya. Cerita misteri ini bersumber dari Mas Haidar @cerita sisi kanan. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Hantu di sebuah sekolah SMA di Surabaya. Akibat PPKM dan murid sekolah daring, sekolah menjadi kosong dan para hantu berseliweran di sekolah. Berdasarkan cerita nyata, selama masa PPKM, saya memiliki beberapa kisah yang dituturkan oleh satpam sekolah. Salah satunya adalah keangkeran salah satu SMA di Surabaya. Karena murid sekolah daring, maka lingkungan sekolah akan sepi, baik siang maupun malam. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pak Yas, nama disamarkan, adalah salah satu satpam atau security di sekolah Surabaya. Beliau menjaga sekolah ini di shift siang dan shift malam, dan juga tergantung jadwal. Nah, di waktu sekolah daring inilah keangkeran sekolah meningkat drastis. Yang namanya tempat yang jarang dijamah orang, pastilah tempat tersebut banyak didatangi makhluk halus. Awal-awal jaga di minggu pertama, Pak Yas merasa keadaan masih baik-baik saja. Semua normal, tidak ada suara aneh atau apapun yang menakutkan. Namun, pada saat minggu kedua, semuanya mulai berubah. Pak Yas merasakan sesuatu yang aneh. Hal ini adalah ketika Pak Yas melihat bayangan orang berseliweran di gerbang sekolah pada saat siang hari. Karena kondisi masih pembatasan sosial, Pak Yas pun berjalan menuju gerbang. Pak Yas lalu membuka gerbang tersebut, dan betapa terkejutnya beliau karena tidak ada siapapun. Mungkin daun dan ranting pohon tertiup angin, batin Pak Yas. Beliau pun kembali ke pos jaga untuk standby. Hari berikutnya, Pak Yas kebagian shift pagi. Awalnya anteng-anteng aja. Pak Yas sibuk main HP sambil melihat-lihat apakah ada yang mencurigakan. Secara, kriminalitas cenderung meningkat sejak negara ini dilanda pagebluk. Sebuah notifikasi masuk di HP Pak Yas. Pak Yas pun membaca pesan yang masuk. Pak Yas, nanti ada petugas desinfektan datang. Tolong bukakan gerbangnya ya. Begitulah isi chat dari kepala sekolah untuk Pak Yas. Pak Yas pun segera membalas hal tersebut. Baik Pak, siap, jawab dari Pak Yas. Setelah main HP cukup lama, Pak Yas mendengar suara keras yang menghantam pagar sekolah. Beliau cukup kaget dibuatnya dan segera menghampiri sumber suara. Sesampainya di depan, lagi-lagi Pak Yas tidak menemukan apapun dan kosong. Pak Yas ini masih tidak berpikir fenomena ini adalah fenomena gaib. Beliau malah khawatir ada petugas penyemprot desinfektan yang terjatuh atau menabrak pagar. Makanya beliau mengecek. Beliau pun kembali ke pos jaga sambil bertanya-tanya siapa yang kira-kira menghantam gerbang tadi. Namun, belum menemukan jawaban. Kini terdengar suara mesin mobil di gerbang depan. Lalu disusul suara permisi dari arah gerbang depan. Pak Yas pun segera membukakan pintu. Para petugas pun langsung bergegas untuk masuk. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Pak Yas. Hampir 1 jam lamanya, petugas penyemprotan melakukan tugasnya.
Pak Yas hanya mengawasi sesuai instruksi dari Pak Kepala Sekolah. Namun ada sesuatu di pojok gedung sebelah selatan. Samar-samar terlihat bayangan putih. Namun Pak Yas masih menganggap makhluk itu adalah petugas yang bagian penyemprotan karena seragamnya sama-sama putih. Namun ketika diperhatikan lebih lama, kok gerakannya aneh, tidak seperti gerakan menyemprot. Kepalanya bergoyang ke kanan dan ke kiri pelan-pelan. Dia juga nggak memakai seragam lengkap seperti yang lain. Sementara itu, di sudut lain, para petugas masih fokus dengan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, makhluk ini pun hilang. Pak Yas santai saja menanggapinya. Mungkin cuma halusinasi. Batin Pak Yas pada dirinya sendiri. Pak Yas pun kembali ke pos jaga. Kali ini badannya agak meriang. Mungkin karena melihat hal aneh tadi. Pak Yas pun segera memejamkan matanya pada kondisi beliau sedang duduk. Tiba-tiba, Pak, suara menyeramkan membangunkan Pak Yas. Ternyata yang membangunkan beliau adalah para relawan, pahlawan penyemprot desinfektan. Maaf Pak, mengagetkan, kami mau pamit, ujar para petugas penyemprot. Oh iya Pak, silakan. Maaf, saya kurang enak badan, jadi saya ketiduran, sahut Pak Yas. Oh begitu ya, ya udah Pak Yas, kami balik dulu ya, ujar para petugas. Setelah semua selesai, Pak Yas menutup gerbang dan beliau tidak berkeliling karena agak mual. Pak Yas hanya tidur dan sesekali mengontrol bagian depan gerbang dan sesekali beliau main HP. Setelah beberapa lama, badan Pak Yas tidak kunjung selesai meriangnya. Namun Pak Yas masih berjaga dan berkeliling. Sesekali ia rebahan di ruang yang ada di pos jaga. Pak Yas merasa lebih enakan ketika ia berbaring di karpet yang ada di pos jaga. Setelah sekian lama berbaring, Pak Yas pun bangun dan pulang ke rumah. Beliau melihat Pak Wan sudah datang untuk bergantian jaga di shift selanjutnya. Hari-hari berikutnya dan bulan-bulan berikutnya tidak ada kejadian misterius yang dialami oleh Pak Yas. Kejadian mistis mulai lagi terjadi ketika memasuki tahun 2021, di mana keadaan sudah agak ramai. Sekolah masih melalui daring agar guru dan murid tetap sehat. Malam hari, sekitar bulan Januari, Pak Yas berjaga di malam hari. Kali ini, beliau berdua dengan Pak Wan. Pak Wan dan Pak Yas bergantian keliling ke dalam bangunan sekolahan. Pak Yas pun mendapat giliran keliling pertama, dan waktu itu masih belum terlalu malam. Pak Yas berjalan ke gedung 1 atau bangunan 1. Beliau berjalan pelan di koridor. Tiba-tiba, sebuah pintu di kelas tersebut bergerak. Gagang pintu juga bergerak seperti ada yang memainkan. Pak Yas pun membuka gagang pintu tersebut dan rupanya tidak ada satupun orang yang ada di sana. Hanya ada bayangan sekelebat hitam yang entah apa itu. Pak Yas lalu menyalakan lampu ruangan kelas tersebut. Ternyata memang kosong, tidak ada apapun. Lantas, Pak Yas pun segera mematikan lampu ruangan, dan yang terjadi adalah sebuah sosok misterius tampak berdiri di pojok kelas itu. Namun ketika Pak Yas mengarahkan senter, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Pak Yas pun kemudian menyimpulkan kalau ini salah lihat. Pak Yas pun tetap melanjutkan berkeliling dengan ditemani suara. Pak Yas pun tetap melanjutkan berkeliling dan suara kelelawar menemani Pak Yas.
Tidak ada yang aneh lagi, semuanya berjalan dengan normal. Setelah agak malam, barulah Pak Wan yang bergantian keliling. Pak Wan ini membawa HP Android yang kameranya lumayan jernih untuk foto maupun video. Pak Wan ini iseng-iseng memotret lapangan, gedung 1 dan gedung 2. Beliau juga mengambil video dari tengah lapangan. Kemudian ia putar kameranya agar seluruh lokasi sekolah dapat terekam dengan baik. Disinilah ada keanehan yang berikutnya. Di bawah tiang bendera ada sesuatu. Begitu pula di sudut pojok gedung 1. Terlihat jelas dua penampakan berbeda, yaitu kuntilanak dengan baju putihnya di sebelah tiang. Yang kedua, bayangan hitam besar. Bayangan hitam ini berdiri di pojok gedung 1. Penampakan ini segera di-share ke grup WhatsApp Satpam SMA. Mungkin bisa jadi video ini telah tersebar di kalangan warganet. Namun bisa juga video ini hanya diketahui oleh para satpam di SMA tersebut. Saya tidak paham sampai sananya. Setelah itu, Pak Wan keliling lagi dan tidak ada penampakan. Hanya sesekali terdengar suara gadis yang sedang tertawa riang. Pak Wan yang ingin tahu pun mengitari setiap sudut gedung. Bahkan beliau sampai naik ke lantai 2. Namun tidak ada apa-apa, hanya kelas kosong. Hari-hari selanjutnya, suara kembali kondusif. Suara anak SMA dan penampakan makhluk aneh merasa enggan untuk menampakkan eksistensinya. Baru 3 minggu kemudian, ada kejadian lagi. Kali ini, yang jaga malam adalah Pak AB. Pak AB ini jaga sendirian, karena memang pas jadwalnya beliau jaga sendiri. Awalnya, Pak AB jaga di pos depan saja, dan hanya 1 kali keliling di dalam, yaitu sekitar jam 7-an. Alasannya simpel, beliau nggak mau ketemu sama makhluk seram ataupun kejadian aneh. Tapi ada sesuatu yang iseng. Kejadiannya sekitar antara jam 9 sampai jam 10. Terdengar genting di pos jaga dilempar pasir. Pak AB cuek aja tuh. Bahkan beliau jadi pakai headset dan mengencangkan volumenya. Pak AB nggak nengok. Takutnya ada Mbak Kunti lagi melayang-layang, kan merinding juga. Pak AB masih nonton YouTube dan gak memperhatikan godaan itu. Sampai tiba-tiba muncul sosok dengan kain putih yang lewat 2 kali di depan pos jaga. Pak AB yang hanya jaga sendiri pun langsung masuk ke ruangan istirahat di pos jaga tersebut. Untungnya beliau sambil nonton YouTube, jadi beliau hanya memandang sekilas makhluk itu. Beliau pun langsung mengunci ruangan dan tetap nonton YouTube sampai jam 12 malam. Setelah itu, beliau tertidur karena sudah lelah dan mengantuk. Ada lagi kejadian yang aneh yang dialami oleh Pak Yas dan juga Pak AB. Malam itu, mereka jaga berdua dan mereka sedang ngobrol-ngobrol santai sambil minum kopi. Tiba-tiba, lampu aula menyala terang dan terdengar gangguan sound system. Suara itu terdengar beberapa kali dan seperti ada yang memainkan. Pak AB dan Pak Yas segera ke aula dan mengecek ruang aula. Lampu aula menyala terang, semua barang masih berada di tempatnya. Begitupun dengan sound. Pak Yas mengecek sound dan ternyata sound memang benar-benar menyala. Namun tidak ditemukan mikrofon atau bekas orang masuk aula. Pintu aula masih terkunci tadi. Pak Yas yang buka pintunya. Mereka sempat mengecek ke setiap sudut ruangan. Sampai akhirnya Pak Yas mengajak Pak AB untuk pergi dari ruangan aula. Lampu tetap dinyalakan, namun sound system dimatikan dan dipindahkan ke ruangan lain dekat dengan masjid.
Semuanya pun aman terkendali. Hari-hari berikutnya hampir nggak ada gangguan dan aman-aman saja. Palingan cuma sekelebatan bayangan putih di kamar mandi cewek. Suara-suara hantaman benda keras itu pun intensitasnya makin jarang. Dan cerita pun selesai. Terima kasih. Senang rasanya bisa berbagi cerita dengan teman-teman pembaca sekalian. Semoga lancar rezeki dan sehat selalu semuanya. Dan terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.